Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mari bersama-sama mendengarkan presentasi kelompok 3 tentang dialog antara Injil, agama, dan budaya lokal. Di sini ada kata kunci yang perlu kita soroti bersama, yaitu Injil, agama, dialog, dan budaya lokal. Kami kelompok mencoba menjelaskan sedikit tentang kata kunci ini, meskipun dalam beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok yang lain dan juga mem tentang Injil, agama, dialog, dan budaya lokal. Namun di sini kami kelompok ingin menggali lagi sedikit mengenai kata kunci ini. Mari kita mulai dari Injil. Kata Yunani Angelion berarti kabar baik. Injil adalah berita keselamatan dan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Sedangkan agama adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang memberi makna hidup dan pedoman moral bagi manusia. Budaya, keseluruhan cara hidup, tradisi, bahasa, adat, seni, dan nilai-nilai yang diwariskan oleh masyarakat. Kemudian dialog, proses komunikasi dua arah yang saling menghormati, mendengarkan, dan memahami pandangan pihak yang lain. Kita beralih ke slide berikutnya. Injil tidak berdiri terpisah dari budaya, tetapi hadir di tengah kehidupan manusia untuk menilai dan memperbarui budaya. Yesus dan para rasul memberi teladan dengan menyesuaikan bahasa dan simbol budaya setempat agar Injil mudah dimengerti. Tujuan dialog antara Injil dan budaya adalah agar Injil tetap murni tetapi juga relevan bagi setiap masyarakat. Kita masuk dalam tantangan pewartaan Injil. Di sini ada 3. Yang pertama adalah perbedaan agama dan sistem kepercayaan, yang dimana merupakan tantangan besar bagi umat Kristen di masa kini. Tantangan tersebut muncul karena setiap agama memiliki pemahaman dan sistem kepercayaannya sendiri, yang kadang menimbulkan potensi gesekan apabila pendekatan penginjilan dilakukan tanpa hikmat dan empati. Yang kedua, risiko sinkretisme, yaitu pencampuran ajaran iman. David Jebos menekankan bahwa misi Kristen harus berakar pada pemahaman kristologi yang kontekstual, yaitu Yesus Kristus yang hadir dan relevan bagi semua budaya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai pusat keselamatan dunia. Dan yang ketiga, pandangan bahwa Injil adalah budaya Barat. Solusinya adalah dialog dan inkulturasi, yaitu menyampaikan Injil dengan menghargai budaya tanpa kehilangan kebenaran iman. Ya, kita lanjut dalam dampak dialog Injil dan budaya. Yang pertama ada menumbuhkan sikap saling menghargai dan perdamaian. Dalam penelitian Krisyanto, dijelaskan bahwa ajaran Yesus Kristus menuntun umat untuk menghidupi kasih dan pengampunan sebagai dasar hubungan antar manusia. Yang kedua, mengubah nilai budaya yang negatif menjadi positif, di mana Allah hadir dalam budaya manusia untuk menyucikan dan memperbarui budaya tersebut. Melalui proses ini, masyarakat mengalami transformasi sosial, di mana nilai-nilai budaya yang semula bersifat tertutup, eksklusif, atau diskriminatif diubah menjadi nilai-nilai yang menegakkan martabat dan kesetaraan manusia. Dan yang ketiga, membentuk masyarakat yang peduli, adil, dan saling menolong. Injil memperbarui budaya agar lebih manusiawi dan mencerminkan kasih Allah. Mari kita beralih ke peran yang tidak kalah penting, yaitu peran budaya lokal. Budaya lokal membantu orang memahami Injil karena menjadi ruang perjumpaan antara kebenaran ilahi dan pengalaman manusia. Dengan menggunakan bahasa, simbol, dan nilai yang akrab di masyarakat. Bahasa simbolik sendiri
untuk mengungkapkan nilai-nilai tertinggi seperti keadilan, kesetiaan, dan kesucian. Membuat ajaran Yesus lebih mudah diterima dan dipraktikkan. Contohnya, nilai gotong royong mencerminkan kasih dan persaudaraan dalam Injil. Budaya menjadi sarana agar kasih Allah dapat dialami secara nyata. Mari melanjutkan Injil dan nilai-nilai lokal. Injil dapat disampaikan tanpa menolak budaya dengan cara yang pertama menghargai tradisi dan bahasa lokal. Yang kedua, meneladani Yesus yang hidup dalam budaya Yahudi. Yang ketiga, menyampaikan kasih dan pengampunan sebagai inti Injil. Dan yang terakhir, menggunakan budaya sebagai jembatan perwartaan, bukan penghalang. Prinsip kontekstualisasi. Menurut Andrew Wells, menjelaskan dua prinsip yang penting dalam relasi Injil dan budaya, yakni indigenizing principle, di mana Injil berakar dalam budaya lokal, serta pilgrim principle, di mana Injil menilai dan mentransformasi budaya tersebut demi kemuliaan Allah. Hal ini menuntut pendekatan yang kontekstual dan dialogis. Proses kontekstual ini berarti menyampaikan kebenaran Injil melalui bahasa, simbol, dan pengalaman yang dapat dimengerti oleh masyarakat setempat. Yesus sendiri memberikan keteladanan kontekstualisasi melalui penggunaan perumpamaan yang diambil dari kehidupan agraris Palestina seperti benih, ladang, dan pohon ara. Dengan demikian, pewartaan Injil perlu disampaikan secara relevan agar pesan kasih Allah dapat dipahami dalam konteks budaya masing-masing. Kesimpulannya, Injil dan budaya bukan musuh, melainkan saling melengkapi. Budaya lokal membantu masyarakat mengerti dan mengalami kasih Kristus. Dialog yang sehat antara Injil dan budaya melahirkan iman yang hidup, relevan, dan membumi. Ketika Injil menerangi budaya, maka lahirlah masyarakat yang damai, adil, dan penuh kasih. Compassion. Terima kasih.